Sebelum kita mulai pelajaran ini, ada lagi kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih baik ya? Ya. Pak absen dulu ya? Ya. Adi Buryada, Gede. Agus Mika Astaman, Gede. Siap. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memasuki materi yang baru, kita dia sekolah terlebih dahulu ya. Iya. Itu silakan berdiri semuanya. Ya, semangat ya. Ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Apa kita? MDPA, NDTA. cerdas, mandiri, kompetitif. Baik. Setelah dia saya mau periksa dulu grooming kalian. Nah, silakan dari dasi dulu dibenerin. Nah, biar bagus kelihatannya ya. Udah ganteng-ganteng ini. Nah, ya silakan duduk kembali. Duduk. Ya, baik. Apakah semua sudah membawa perlengkapan belajar? Sudah. Nah, buku tulis sudah ya? Sudah. Nanti HP juga sudah? Sudah. Penggunaan HP sangat penting ya untuk mencari informasi-informasi penting dalam proses pembelajaran. Nah, minggu lalu kita sudah dapat belajar ya. Ada yang masih ingat apa materinya? Mantap. Wah, Mertasari. Baik, minggu lalu kita telah belajar tentang HAM. Kepanjangan dari HAM adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Terima kasih. Ya, bagus. Tetap dipelajari ya. Ya. Kita lanjut ke materi hari ini, yaitu materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan setelah itu nanti saya akan sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Adapun nanti kompetensi dasar yang ingin kita capai ya, adalah nanti kita mengevaluasi praktek ya, perlindungan hukum ya, untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Setelah itu nanti kita mendemonstrasikan hasil praktek evaluasi untuk menjamin keadilan dan kedamaian yang berhubungan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran ini, ya, nanti anak-anak bisa lihat, ya, saya sudah tampilkan di ini ya, di LCD, proyektor saya tampilkan. Yang pertama, setelah melakukan diskusi tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Ya, adapun nanti manfaat ya, kita nanti belajar dari perlindungan dan penegakan hukum. Ya, kita dapat mengetahui ya, siswa dapat mengetahui apa itu perlindungan dan penegakan hukum, tahu dari hakikat perlindungan hukum, hakikat dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik anak-anak, tadi sudah disampaikan mengenai manfaat kita mempelajari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hari ini saya tegaskan kembali bahwa kita apapun kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah biar tepat ya. Artinya kita mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Terus kita bisa mendemonstrasikan perlindungan dan penegakan hukum ya, hasil prakteknya itu untuk menjamin kedamaian dan keadilan. Ya, materi hari ini saya sampaikan kembali tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya. Perlindungan dan penegakan
hukum di Indonesia. Adapun dari beberapa subtopik nanti kita akan bahas. Yang pertama misalnya tentang hakikat perlindungan hukum. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa tampilan video. Nanti anak-anak bisa melihat tampilan video yang saya akan tampilkan. Silakan dilihat. Sudah saya tampilkan tayangan video tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ada beberapa hal yang penting di sana ya, apa yang kalian ketahui nanti setelah menonton video tadi. Yang pertama, apa itu perlindungan hukum? Nah, silakan dia. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melindungi hak-hak dari subjek hukum. Subjek hukum ini yang dimaksud adalah masyarakat. Baik Pak. Ya, bagus. Yang kedua adalah unsur-unsur perlindungan hukum. Silakan, Lensa. Coba Yulita. Unsur perlindungan hukum ada 3. Yang pertama itu ada perlindungan, yang kedua itu jaminan, dan yang ketiga itu kepastian hukum yang dilakukan pemerintah terhadap warganya. Ya. Yang ketiga, contoh-contoh dari perlindungan hukum. Nah, coba Matasari. Contoh penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia, yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia, yang ketiga, Hakim, yang keempat, Advokat, dan yang terakhir ada KPK. Terima kasih. Berikutnya tentang tujuan, apa tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum? Nah, silakan Mari Selamat. Baik, dari saya amati tujuannya adalah untuk mengupayakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia. Ya. Ya baik, yang terakhir itu tentang perbedaan dari perlindungan dan penegakan hukum. Ada yang bisa mengetahui itu? Nah, silakan atas kita. Perbedaan perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek dengan peraturan yang ada. Subjek yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia. Sedangkan penegakan hukum adalah merupakan segala proses pengaplikasian norma hukum secara nyata. Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Ya baik, anak-anak, tadi kalian sudah dapat menonton tayangan video dan sudah mengajukan beberapa pertanyaan, sudah bisa dijawab ya dengan menonton videonya. Nah, saya sekarang sampaikan materinya. Nah, coba kalian bayangkan apa jadinya ya, misalnya kalau di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di masyarakat tidak ada norma-norma, di negara tidak ada undang-undang. Apa yang terjadi? Hancur ya. Itu. Maka kita perlu mengetahui tentang hakikat dari perlindungan dan penegakan hukum. Dan berikutnya, untuk mewujudkan dari perlindungan hukum, kita perlu ada penegakan hukum. Yang kedua itu ada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, bukan di sana ada 4. Yang pertama, peran kepolisian negara Republik Indonesia. Ya, itu merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia ya. Yang kedua, peran
Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat, peran advokat dalam menegakkan hukum. Berikutnya nanti ditambahkan ada KPK untuk misi pemberantasan korupsi. Berikutnya saya jelaskan langsung ke dinamika pelanggaran hukum. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Nanti saya jelaskan bagaimana bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Ada partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Mana sudah dipahami? Berikutnya adalah partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, di sana ada kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga. Nah, tadi sudah dijelaskan di lingkungan keluarga ada beberapa pelanggaran dan sanksinya. Nah, sekarang di sini ada juga mentaati perintah orang tua. Yang kedua, saling membantu antar anggota keluarga. Anak-anak tadi sudah dijelaskan apa saja tadi sudah dibahas. Keempat, perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan hukum, Peran lembaga penegak hukum. peran lembaga penegak hukum, terus dinamika pelanggaran hukum, terus Partisipasi masyarakat. partisipasi masyarakat dalam melindungi penegak hukum ya. Itu nanti anak-anak pelajari ini, dicatat hal-hal yang penting, diringkas dari informasi-informasi penting yang lainnya yang berhubungan dengan perlindungan dan penegakan hukum. Baik di HP ya, gunakan HP sebagai media untuk belajar. Nanti di sana kalian cari. Berikutnya saya akan berikan tes untuk pengetahuan. Nanti ketua kelas mohon dibagikan ya pada ini. Silakan ketua kelas dibagikan satu persatu isi nama. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Sudah, boleh dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan dulu. Silakan ketua kelas dibantu ambil ya hasil temannya. Baik anak-anak, tadi sudah dikerjakan ya, beberapa soal. Ada yang masih ingat apa pertanyaan soal tersebut? Apa itu perlindungan hukum? Tadi sudah dapat disampaikan. Apa perlindungan hukum? Silakan. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan yang ada. Subjek hukum tersebut adalah masyarakat. Ya, bagus. Bagaimana kalau penegakan hukum tidak dilaksanakan di Indonesia? Akan hancur, Maka negara akan Dan negara, semua orang ingin berbuat enaknya ya. Nah, baik. Itu untuk materi pengetahuannya ya. Nah, kegiatan berikutnya nanti anak-anak buat kelompok 4.
terdiri dari 6 orang. Ya, dari 6 orang. Kalau ada kurang 5 boleh. Ya. Maka nanti 4 kelompok akan dibahas beberapa materi dan kasus. Silakan dibuat kelompoknya. Mejanya di satu kan? Karena kelompok sudah terbentuk, nanti saya berikan masing-masing kelompok beberapa kasus ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nah, ini lembar kerja kita didik, KPD-nya, nanti ditulis nama kelompoknya. Silakan cari beberapa informasi penting nanti. Untuk beli kelompok pertama ada hasil hakikat dan perlindungan hukum. Yang kedua itu berhubungan dengan peran lembaga penegak hukum. Yang ketiga itu dinamika pelanggaran hukum. Kelompok 4 nanti menjelaskan tentang peran serta masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Nah, carilah di sana nanti kasus yang berhubungan dengan topik tersebut ya. Baik anak-anak, nanti setelah kalian selesai berdiskusi kelompok, nanti semua maju nanti kelompoknya ya satu-satu perwakilan. Nanti ada sesi tanya jawab di masing-masing kelompok. Silakan itu dijaga waktunya tinggal 5 menit. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Nah, silakan persiapkan diri nanti di masing-masing kelompok perwakilan 1 orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, untuk yang presentasi pertama dari kelompok 1 ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju. Selamat pagi. Pagi. Baik, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum saya mulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya atas nama IGD Agusti Kastawan. Saya dari kelompok 1 dan sekaligus sebagai ketua. Dan di sebelah saya ada wakil saya yang bernama Kadek Yani Agedani sebagai wakil ketua. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga atau melindungi subjek. Subjek yang dimaksud adalah masyarakat atau warga dengan hukum yang ada. Dan penegakan hukum adalah suatu proses atau mengaplikasikan norma hukum secara nyata. Dan di sini saya akan memberikan contoh pelanggaran terhadap perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Contohnya adalah kasus kejahatan VCD atau OCD, pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dengan kemajuan teknologi yang berproses dapat menggandakan suatu karya tanpa meminta izin dari hak pemilik cipta. Mohon maaf, hak cipta adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Jikalau di antara kalian ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.
beberapa kelompok, silakan ada yang ingin ditanyakan. Silakan dari kelompok 2. Kenapa hakikat perlindungan dan penegak hukum itu sangat penting? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sangat penting? Baik, saya akan menjawabnya. Itu sangatlah penting dikarenakan bagi negara, khususnya kita negara Indonesia, bagi kehidupan masyarakat, guna untuk dapat merealisasikan terwujudnya supremasi hukum, terwujudnya keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Itu saja yang bisa saya jawab. Jika kalian ada yang masih ingin bertanya, silakan. Silakan pada kelompok yang lain. Cukup. Silakan duduk. Ya, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok dari kelompok yang lain. Dari kelompok kelompok 3, silakan perwakilannya maju. Kami. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Nyoman Sari bersama rekan saya di sebelah saya Niko Susilawati dan di sebelahnya ada Dina Sabun. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai dinamika pelanggaran hukum. Baik, ada 3 materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian dari pelanggaran hukum, yang kedua contoh kasus pelanggaran hukum, dan terakhir ada sanksi-sanksi pelanggaran hukum. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pelanggaran hukum akan saya jelaskan. Pengertian pelanggaran hukum adalah pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan oleh hukum. Kejahatan dan pelanggaran sangat berhubungan erat dengan hukum. Pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran yang ringan. Selanjutnya ada materi contoh kasus pelanggaran hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sisilawati. Silakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan 2 contoh pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu penakalan terhadap seseorang atau barang yang dapat membuat kerugian atau kesalahan. Yang kedua yaitu menaruh atau meletakkan sesuatu dari atas gedung ataupun melemparkannya dari dalam gedung ke arah luar sehingga merugikan pengguna jalan. Baik, selanjutnya yaitu ada sanksi-sanksi dari pelanggaran hukum dalam KUHP akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu dengan Sabun. Sanksi-sanksi dari pelanggaran hukum ada 2 yang terbagi dari sanksi pelanggaran pokok hukum yang terbagi menjadi 4. Yang pertama hukuman mati, yang kedua ada hukuman penjara, ada yang ketiga hukuman pidana, dan yang hukuman keempat ada hukuman kurungan. Dan yang kedua hukuman tambahan terbagi menjadi 3, yaitu pertambahan beberapa hak yang tertentu, yang kedua ada perlambatan hak yang tertentu, dan yang ketiga ada pembacaan hasil hakim. Baik, selanjutnya saya akan buka dengan sesi tanya jawab. Apabila di antara kalian ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan pada kelompok lain yang bertanya. Kelompok 2, silakan. Bisa diulang apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum. Baik, saya akan mengulang apa itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan oleh hukum. Terdapat 2 kata yaitu kejahatan dan pelanggaran yang sangat berhubungan erat dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sekian dari saya, apa bisa diterima? Bisa. Ada dari kelompok lain yang mungkin? Tidak. Bagaimana, sudah pas? Pas. Itu terima kasih pada kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya. Hasilnya sudah bagus. Tepuk tangan. Dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.
sudah dapat presentasi ya? Hasilnya sangat bagus sekali dan luar biasa. Perhatikan dengan baik ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Semua antusias. Berikutnya saya simpulkan ya dari materi dari tadi dari awal ya, bahwa kita sudah mempelajari tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tadi disampaikan ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum, konsep perlindungan hukum, terus ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Berikutnya ada peran penegak, lembaga penegak hukum ya, untuk melindungi dan menegakkan hukum. Terus ada dinamika pelanggaran hukum, terus peran serta masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Itu materi yang tadi sudah dibahas. Bagaimana anak-anak, sudah semua dipahami? Sudah. Nanti dipelajari lagi ya. Ya. Itu. Berikutnya saya sampaikan untuk hari ini. Bagaimana anak-anak untuk pelajaran hari ini? Apakah menarik? Menarik. Ada materi yang belum dipahami? Tidak. Semua dipahami ya? Siap. Bagus sekali. Ya, untuk hari ini silakan untuk kelompoknya kembali ke bangkunya masing-masing dulu. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini kita sudah tadi belajar ya, tentang perlindungan penegakan hukum. Pada kelompok yang belum, nanti ada penugasan ya, di rumah nanti dikerjakan. Terus untuk materi minggu depan kita bahas tentang kemajuan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu nanti materi minggu depan. Ya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan dulu. Ada yang bertanya? Tidak. Semua sudah pas ya? Pas. Baik, hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan para masati dan doa. Berdiri. Maturang para masati. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada yang kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, silakan dulu. Ya, baiklah. Baik. Untuk hari ini cukupkan ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Pagi.